Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari program studi Teknik Informatika semester 4 kelas C. Sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Pascal Armaruf dengan NIM 2230511106. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bingga Satria Perdana dengan NIM 2230511104. Perkenalkan, nama saya Arfan Maulana Firdaus dengan NIM 22051140. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan hasil tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Basis Data yang diampu oleh Bapak Agung Pembudi, yaitu membuat skema atau membuat tiga user, maupun itu di MySQL ataupun Oracle. Kemudian kita akan mengkonekkan menggunakan ODBC. Nah, di sini kami membuat database dengan tema yaitu kursus online, yang dimana untuk user pertama kami buat di MySQL dengan nama kursus 1, user kursus 1, dan terdapat dua tabel di dalamnya, yaitu tabel peserta dan kursus. Kemudian kursus 2 di Oracle yang bernama kursus 2, sama dua tabel juga yang bernama kursus dan peserta. Dan yang terakhir yaitu di Oracle juga kita buat untuk user 3 dua tabel juga dengan nama, yang pertama yaitu ada pendaftaran dan yang kedua ada sertifikat. Oke, langsung saja kita ke query-nya. Pertama kita buka layar dulu, total ini. Ini kita login dulu. Kita awal-awal kita akan membuat user kursus 1 dengan cara user kursus 1. Kita akan meminta akumulasi privileges atau bisa dibilang hak untuk user tersebut agar bisa mengakses semua database dengan cara privileges dan kita akan login menggunakan user tersebut. Kita exit dulu SQL dengan dan passwordnya adalah tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat database dengan nama db underscore 1 yang saya pilih underscore. Jadi kita akan menggunakan database tersebut dengan cara ini. Nah, sekarang kita akan membuat tabel kursus tersebut dengan cara ini. Nah, sini kita akan mengikuti kursus itu kunci utama untuk mengakses tabel tersebut. Tidak itu dapat 50. Kita akan menulis harga durasi lagi 50 di instruktur. Nah, sekarang kita akan mengisi si tabel tersebut dengan cara insert into value.
karena kita mengisi K001 berarti 1 ini kita akan mengisi pemrograman ya. Ini ada detailnya atau deskripsi yang list pemrograman ini ada durasinya itu 2 bulan. Di sini nama instrukturnya Paulus Hanif. Sertifikat atau dan perawatan itu tidak ada paham ini. Itu 2 dan programan pemotongan. Instrukturnya Wahyu Prayogo. Lanjut tadi masih baik sesuai yang tadi. Kita akan mengisi sekitar 5 kursus. Ini ada jaringan komputer sebagai deskripsi dan deskripsinya saya sendiri akan kita cek lagi. Oh, ini ada perawatan. Dan kelihatan di tengah ketik. Cek lagi. Oke, baik, kita akan lanjut. Kursus 4 di sini adalah cyber security. Cyber security asal biasanya 2 bulan. Kursusnya adalah sama kursus. Kita dicek lagi. Jangan ada yang lewat 3 bulan. Oke, kita dicek lagi. Nyaman, kita lanjut lagi. 5 terus 5 ini juga Google Cloud, terus deskripsinya Google Cloud dasar. Durasinya 2 bulan. Ini instrukturnya Putri Andriana. Ini cek lagi apakah ada yang lewat. Ini tidak ada. Nah, klik enter ya. Sukses. Sekarang kita akan melihat di isi kursus tersebut dengan cara select bintang kursus. Itu hasilnya. Sekarang kita akan membuat tabel satu lagi, yaitu tabel peserta. Ini kita ada ID peserta, daftar, soalnya ada nama, bawahnya ada pilihnya, nomor handphone, dan terakhir ada alamat. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel tersebut dengan cara insert untuk peserta value. Peserta namanya
namanya Rizky Septian. Ini Rizky gmail.com. Nomornya dia alamatnya Cianjur. Cek lagi. Oke, baik, lanjut. Kedua, ini ada Andi Saputra. Andi@gmail.com. Dia tinggal di Sukabumi. Kita lihat apa lagi di jalan. Aman, lanjut lagi. Saya pasal juga. Ini ada Budi Santoso. Ini budi@gmail.com. Akan dikutip. Budi@gmail.com. Nomor katanya jadi Bandung. Sedikit tapi ada yang ketinggalan. Oke, nama lanjut lagi. Serta 4. Ini ada Dimas Pratama. Dimas@gmail.com. Ini biasanya ya, hidup di alamatnya di Bogor. Kalinya ini ada Hendra Wijaya. Di sini ada Hendra@gmail.com. Ini dia silakan. Dia alamatnya di Jakarta. Kita lagi sepertinya aman, akan kita enter. Nah, sekarang kita akan menampilkan isi dari tabel tersebut dengan cara select all atau bintang from masyarakat. Berikut yang tadi kita isi. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan skema kedua menggunakan Oracle. Nantinya di dalam skema kedua ini akan ada 2 tabel ya. Yang pertama tabel kursus dan yang kedua tabel peserta. Oke, pertama kita buka run scan command line. Oke, lalu kasih sudah kita kasih. Selanjutnya kita membuat user versi 2, identify by versi 2. Oke, kita ulang kembali ya kesalahan karena mau teliti mengerjakannya. User identify versi 2. Oke, identify ini fungsinya sama seperti password. Oke, user telah dibuat. Oke. Lalu selanjutnya kita akan connect itu. Oke. Selanjutnya create public
link. Selanjutnya create ini ya, ini oke, enter. Lalu selanjutnya kita create view, create sequence ke OFC kursus 2. Oke, kita cek lagi apakah ada kesalahan yang harus diisi. Oke, lihat keren sukses. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel kursus. Lihat tabel kursus, itu di dalam tabelnya akan ada ID kursus menggunakan pasca dan numerically. Oke, yang selanjutnya akan ada video masih pasca juga pasca. Oke ya. Selanjutnya akan ada deskripsi. Oke, penjelasan pasca juga. Setelah deskripsi selanjutnya durasi, penjelasan hardware juga, hardware 50. Oke, yang selanjutnya ada instruktur sama menggunakan kata selanjutnya kita cek lagi ya takut ada kesalahan. Kita buat itu. Oke, tabelnya yang pertama berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data-datanya ke dalam tabel dalam tabel yang pertama. Oke, kita gunakan itu pertama insert untuk sukses. Oke, titik ya di bagian sini. Inggris bahasa yang pertama. Oke, ini bahasa Inggris dasar. Oke, ini satu bulan. Oke, selanjutnya namanya pertama yaitu Ninja Satria. Oke, kita cek ulang. Insert gitu ya. Jadi insert itu lalu ini biasanya
ini. Oke, data pertama berhasil dibuat. Buat yang selanjutnya setelah dibuat tinggal ganti-ganti aja. Yang kedua bahasa Jepang. Jepang bahasa ini rubah ya menjadi akal ahad. Oke, berhasil dibuat. Yang selanjutnya kita ganti yaitu bahasa Arab. Arab dasar. Ganti yang ketiga itu alif. Oke, bisa dibuat yang selanjutnya. Itu bahasa Jerman. Orangnya kita ganti. Selanjutnya yaitu ada oke, sudah dibuat. Yang selanjutnya bahasa itu bahasa Prancis. Oke, semua datanya telah berhasil dimasukkan. Selanjutnya kita membuat tabel yang kedua, yaitu tabel peserta. Oke, dalamnya itu yang pertama ada ID peserta, dari kartu 10 berlari yang kedua yaitu nama daftar ya, setelah nama ada selanjutnya ada apa HP enggak 15 yang saya hadirkan. Yang selanjutnya ada alamat ketik lagi ulang apabila ada kesalahan kita peserta namanya oke, tabel kedua berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan memasukkan data untuk tabel kedua.
sama insert to insert into peserta. Ini ada dulu. Oke, sekarang emailnya email.com. Terus setelah email ada nomor handphonenya, itu ini aja. Terus nanti ada alamatnya ya, dia sama di dalam. Pertama tutup ulang kalau ada kesalahan karena itu ulang insert itu peserta dari oke sudah selesai ya. Oke sudah dibuat yang pertama sudah masuk. Sekarang yang selanjutnya karena sudah dibuat tinggal bandingkan saja. Ini ada namanya audit ini nomor teleponnya itu alamat yang kita bantu itu 23 oke 22. Sekarang kita buat yang selanjutnya. Yang ketiga itu ada pajak online. Pajak pengaruhannya kita ganti ya. Itu alamat ini ini namanya selanjutnya itu ada seruan nomor telepon ganti walaupun alamatnya yang sekarang di mobil ini atau apa gitu lagi ini itu untuk alamat juga yang terakhir itu alamat di oke sudah dibuat. Oke selanjutnya kita akan mengkoneksikan tabel pertama dan tabel kedua. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke kita lihat tabel yang sama ya. Oke berhasil ya, oke sudah dibuat.
Oke, selanjutnya kita cek kabel yang kedua. Oke, kabel yang kedua. Oke, kesalahan gitu. Mulai kabel di dalam tadi kami. Oke, kita lihat kabel ini kabel oke, setelah berhasil dibuat ternyata sudah berhasil semua. Sekian dari saya. Pembuatan skema keduanya selesai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan membuat skema atau user ketiga masih di Oracle, yaitu saya di sini membuat user Oracle transaksi atau kita singkat Oracle Trans, yang dimana di dalamnya berisi dua tabel sama. Yang pertama ada tabel pendaftaran dan yang kedua ada tabel sertifikat. Langsung saja kita ke dalam query-nya. Pertama yaitu kita buka run SQL command line, melanjutkan yang dari skema 2, kemudian kita konekkan ke SQS terlebih dahulu. SQS DBA. Kemudian di sini kita akan membuat user atau skema ketiga, yaitu RC Trans. Di sini identified sama dengan password. Kita sudah membuat user ketiga yaitu RC Trans. Kemudian kita buat green connect. Salah bibit. Sukses. Kemudian selanjutnya itu kita akan membuat tabel pertama yaitu tabel pendaftaran. Di mana tabel pendaftaran di sini mempunyai 5 kolom, yaitu ada ID pendaftaran, ada ID kursus yang kita ambil dari skema pertama dan skema kedua nantinya, dan ID peserta juga sama. Kemudian ada tanggal daftar dan yang terakhir ada status. Nah, ini status itu ada dua, yaitu ada yang diterima dan ada yang menunggu konfirmasi. Kemudian kita membuat tabel pertama, kolom pertama yaitu ID pendaftaran dengan daftar 10 nanti. Kemudian kita enter. Kemudian yang kedua itu ada ID kursus
pertama kita dapat pasar 10 karena kemudian ID data pasar 10, kemudian kita buat daftar kita dapat, kemudian kita di sini kita data pasar 10. Kemudian kita di sini menggunakan cek, yaitu apakah statusnya diterima atau menunggu konfirmasi. Kita lupa yaitu titik. Kita ulang lagi. Kita buat pendaftaran ID kursus, jadi peserta, daftar, nanti kita lupa. Kemudian kita akan mengisi data dari tabel pendaftaran itu sebesar 10 data. Kita menggunakan insert import. Ini ID pendaftaran 1, kemudian ini kita ambil dari kursus dari tabel pertama 1. Ini peserta dari tabel pertama juga, atau tabel pertama user pertama. Kemudian kita tanggal daftar to date di sini, ini 2000 sama, kemudian bulan tanggal sama, ini statusnya tadi satu data telah masuk. Kemudian kita lanjut ke data kedua. Di sini kita ubah menjadi 2, kemudian ini kita ubah tanggal menjadi 10. Ini sama menjadi 222. Ada lagi 3 4
sama itu enter. Untuk coba kembali di 2 dan tambah kita dapatkan ini kita dapatkan ini kita kata yang dimana kita ambil dari ID khusus dan ID peserta di skema kedua. Dan status tambah lagi selanjutnya ada data terakhir yaitu data ke 10. Ini kita sudah mengisi 10 data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Kemudian kita lanjut membuat tabel sertifikat. Mana di dalamnya terdapat 5 kolom juga, yaitu ada ID sertifikat, ID khusus, ID peserta, tanggal terbit dan nilai akhir. Pertama kita membuat ID sertifikat dengan data dasar 10 oke, kemudian ada ID khusus kita data sama kemudian ada ID peserta masih sama 10 kemudian ada tanggal terbit tanggal terbit kemudian yang terakhir itu ada nilai akhir kita dapat slot. Kalau sudah terbuat kemudian kita isi data untuk tabel sertifikat sama, yaitu ada 10 data sertifikat yang pertama kita sertifikat dengan namanya yaitu kemudian ada ID khusus yaitu Pak dan salah satu kemudian ada ID peserta yaitu dengan
kemudian terbit tugas sebelum itu 2024 bulan 3 kemudian kita isi yaitu nilainya masuk. Kemudian kita lanjut ke data 20 nilai 80. Kita lagi 3 dan kita ganti tanggal menjadi 30 dan nilai akhir 83,8. Masuk. Kemudian kita lanjut data selanjutnya 4 kelima 5 menjadi angka 2 dan nilai menjadi 8. Terus selanjutnya yaitu data kanan. Data kanan nanti ini kita ubah tambah data yaitu tabel atau itu user kedua yaitu ORG 1. Kemudian kita ganti menjadi tanggal 28 dengan nilai 890. Masuk ke data ke-7 kemudian bulan November, kemudian tanggal menjadi 21, kemudian nilainya yaitu 2,1. Masuk 3 bulan 5 kita dapat 9 ditambah 4 kemudian kita dapat 6 menjadi 21 kemudian dari 85 itu data terakhir ke 10 ini kita sudah mengisi 10 data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 data. Kemudian kita panggil tabel dari sertifikat dan pendaftaran menggunakan form pendaftaran dan
Labelnya sudah ada, itu dengan 10 huruf atau 10 tab. Kemudian kita connect file from sama dengan 10 data. Oke, sekarang saya akan membuat aplikasi antara MySQL dan Oracle terhubung dan berkomunikasi dengan berbagai jenis sistem manajemen basis data dengan mudah. Oke, menggunakan ODBC data source ya. Sekarang kita buka dulu di ODBC datasnya. Kita ke sistem DSN, kita add, oke, pilihan paling atas di sini. Oke, lalu kita isi isi kursus ini untuk database ini kursus 1 ini ya oke, sekarang misalnya untuk kursus 1 konsepnya kursus 1 juga, terus database-nya DB kursus 1. Oke, sekarang kita tes seleksi successful ya, telah berhasil. Kita lanjutkan. Oke, sekarang selanjutnya kita ke service. Kita buka oke, terus di sini kita cari Oracle. Ini kita pilih yang Oracle XETMS. Ini kita klik kanan, terus kita restart. Oke, selesai. Nah, Oke, di sini saya selanjutnya akan membuat file dengan nama init.abc underscore khusus menggunakan notepad. Kita buka notepad. Nah, di sini notepadnya kita akan sebagai administrator. Yes. Di sini kita akan membuat untuk dalaman file init.abc khusus, yaitu as underscore fps underscore connect underscore info dengan dari ODBC yang sudah rekan saya buat, yaitu ODBC underscore khusus. Kita enter, kemudian kita hs underscore fps underscore terus underscore level. Setelah membuat rangkaian ini, kita kemudian save file tersebut, kemudian kita save as. Nah, kita save ini, kita simpan di Oracle. Kita keluar file di Oracle product. Nah, ini dan server. Nah, di sini kita cari yang namanya HS. Nah, di sini kita set size-nya all file. Nah, di sini kita namakan file tersebut dengan init ODBC khusus .orang. Simpan, kita save. Oke, selanjutnya kita akan membuka file yang berada di network admin, yaitu membuka file open. Kita ke server.
server, kemudian kita ke network, admin. Ini kita filenya asal. Nah, kita di sini akan mengedit atau menambahkan tulisan dari file listener.ora dan tns-name.ora. Pertama kita ke listener.ora, kita open. Nah, di sini kita akan menambahkan SID yang sudah SID deskripsi, yaitu yang ODBC underscore khusus, kemudian membuat sheet underscore itu kita buat statement kemudian yaitu ODBC underscore khusus, ODBC underscore khusus. Kemudian kita buat lagi alkohol kita kopikan saja biar cepat. Masih sama. Tadi yang ada di situ khusus home product server identitas ODBC sama, kemudian selesai. Kemudian kita open yang TNS Ora. Nah, open yang TNS Ora kita open. Ini sama, kita kopikan dulu ini, copy. Nah, di sini kita ganti saja yang MySQLDB menjadi ODBC underscore khusus. Description Android control local host masih sama, connect data, dan ini kita ganti dengan ODBC khusus. Oke, ini sama, kemudian kita sudah membuat jenis ODBC khusus Ora, kemudian menambahkan ODBC khusus di listener Ora dan TNS main.ora. Oke, sekarang kita akan membuat database ini dengan cara awal-awal kita buka SQL command line. Kemudian kita login from Nah, sekarang kita akan ngetik atau masuk ke database ketiga. Terus habis ini kita membuat database ini dengan cara create database link MySQL connect to database, then kita Oke, berhasil. Sekarang kita akan mencoba mengumpulkan data tebal dengan cara select all from input data SQL. Oke, berhasil. Kita coba tebal satu lagi untuk peserta. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat view antara MySQL dengan Oracle. Pertama kita buka run SQL command line. Nah, di sini untuk mempersingkat video, saya sudah membuat view di Notepad. Saya sudah membuat view, kita lihat saja. Nah, di sini berhubung
run SQL komandnya sudah masuk ke skema ketiga, yaitu Oracle Trans, kita langsung saja membuat login membuat script atau mereplace view, yaitu view kursus MySQL. Kita copy saja yang ini. Nah, di sini menjelaskan kita akan membuat atau mereplace view yang bernama view kursus _MySQL dengan menampilkan ID kursus, judul, deskripsi, durasi, instruktur dari kursus @lk_MySQL kursus 1 yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu link untuk menyambungkan dari MySQL ke Oracle. Anyway, kita sudah view created. Nah, kita akan membuat view lagi yang mana akan memunculkan peserta dari skema pertama atau yang dari MySQL. Kita copy, paste, anyway. Kemudian enter. Nah, view created. Kemudian kita akan tampilkan datanya. Yang pertama yaitu view kursus MySQL. Nah, data sudah tertampil. Kemudian kita select from view peserta. Nah, sama peserta juga sudah tampil. Kemudian di sini kita akan membuat database link untuk menghubungkan skema kedua, yaitu Oracle kursus 2 dengan Oracle Trans. Ini sama sebelumnya, yaitu kita membuat create database link Oracle kursus 2, connect to Oracle kursus 2 dengan password Oracle kursus 2, yang mana kita menggunakan XA atau using XA. Database link created. Kemudian karena kita tadi sudah membuat database link untuk skema 2 ke skema 3, kemudian kita akan menampilkan tabel dari skema kedua di skema ketiga. Tabelnya sudah ada. Selanjutnya kita akan menampilkan yaitu select all from peserta underscore LK kursus 2. Nah, sudah terlihat. Kemudian kita akan membuat view untuk menampilkan data kursus dan peserta dari user 2 di Oracle. Kemudian kita kopikan. Di sini kita akan membuat script atau replace view yang bernamakan view kursus Oracle, yang mana kita akan mengambil ID kursus, judul, deskripsi, durasi, instruktur di kursus Oracle kursus 2 atau dari tabel kursus di user kedua. View created. Kemudian kita akan membuat view untuk pesertanya. Nah, view created. Kemudian kita akan menampilkan data dari tabel kursus. Nah, ada. Kemudian kita akan menampilkan data dari tabel peserta. Sudah tampil. Kemudian kita akan membuat view untuk menampilkan seluruh data dari kursus, dari seluruh data kursus, yaitu dari user pertama dan user kedua kita gabungkan. Pertama kita akan membuat atau mereplace yang bernamakan view kursus all, yang merupakan dari kursus MySQL dan kursus Oracle. Anyway, kemudian view created. Kemudian kita akan membuat juga view peserta dari dua tabel peserta di user 1 dan 2. View created. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini kalau kita select from, seharusnya view kursus datanya menjadi 10 data. Nah, ini ada 10 row sama dengan 10 data. Kemudian kita peserta sama 10 data. Lalu di sini kita akan membuat atau mereplace view dari nilai akhir. Misalkan kita akan membuat
nilai akhir yaitu dengan mengambil ID kursus, kemudian judul, ada instruktur, kemudian ID peserta, nama peserta, tanggal daftar peserta, kemudian tanggal terbit dari sertifikat dan nilai akhir dari si peserta tersebut. Nah, view created. Nah, kemudian kita akan menampilkan di data nilai akhir tersebut. Ini sudah tampil, yaitu ada yang pertama ada ID kursus, judul, instruktur, ID peserta, nama, tanggal daftar, tanggal terbit dan nilai akhir. Ada yang 001 namanya dan ini. Kemudian kita akan membuat view lagi untuk menampilkan seluruh nilai akhir dari user kedua atau skema kedua yang berada di Oracle. View created, kemudian kita tampilkan datanya. Data sudah tampil. Lalu yang terakhir kita akan menggabungkan antara nilai akhir dari skema pertama dan skema kedua. Pertama kita akan membuat view nilai akhir all. Nah, all itu yang tadi sudah kita buat sebelumnya, yang di skema pertama yang masih MySQL dan skema kedua yaitu Oracle. View created, dan kemudian terakhir kita tampilkan seluruh data. Sudah tampil 10 row expect atau 10 data yang tampil. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.